Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Dila dengan NIM 240050017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dalam pelatihan public speaking. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan dalam public speaking adalah strategi pembelajaran aktif, partisipatif, dan berbasis praktik atau experiential learning. Ini tuh lebih menekankan pada keaktifan peserta dan praktik langsung. Hal ini karena kemampuan berbicara di depan umum tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus dilatih secara terus-menerus. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tersebut atau student-centered, di mana peserta didik itu diberi kesempatan lebih untuk lebih banyak mencoba, berlatih, dan mengevaluasi diri sendiri. Selain itu, strategi ini juga dipakai yang dipakai juga berbasis pengalaman atau experiential learning, sehingga peserta dapat belajar dari pengalaman tampil secara langsung di depan teman-temannya. Nah, selain itu juga ada learning by doing atau belajar dari praktik langsung. Nah, karena kan public speaking itu adalah keterampilan, maka latihan langsung menjadi inti dari pembelajaran. Karena kalau pembelajaran itu hanya hanya tentang materi saja, tetapi tidak ada learning by doing atau praktik langsung dari peserta didiknya, tentu itu akan sulit bagi peserta didik, karena public speaking itu merupakan keterampilan yang harus dipraktikkan langsung, ya, tidak hanya secara teori tetapi juga harus praktik. Maka latihan langsung menjadi inti dari pembelajaran public speaking ini gitu. Dan juga dalam pelaksanaannya, kegiatan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang tahap pertama dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal itu kegiatan dimulai dengan ice breaking agar suasana menjadi lebih santai dan peserta tidak tegang. Kemudian dilanjutkan dengan apresiasi, misalnya dengan menanyakan pengalaman peserta saat berbicara di depan umum. Setelah itu, pelatih menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta mengetahui target yang ingin dicapai. Nah, pada tahap awal ini, dimulailah ice breaking terlebih dahulu sehingga suasana pembelajaran itu jadi lebih santai, lebih nyaman, tidak ada ketegangan di antara peserta didik maupun kita sebagai pendidik gitu. Nah, setelah nanti ice breaking selesai, suasana juga lebih santai, lebih aman. Kemudian dilanjutkanlah dengan apresiasi, misalnya kayak teman-teman atau ibu-ibu atau kakak-kakak atau adik-adik di sini sudah pernah nggak berbicara di depan umum, sejauh mana sih pengalamannya berbicara di depan umum, seperti itu. Nah, setelah kita berbicara seperti itu atau apresiasi sesingkat seperti itu, kita lanjutlah kepada menyampaikan tujuan pembelajaran kita atau tujuan kita berdiri di depan itu sebagai pendidik mau ngapa gitu. Jadi peserta didik itu tahu target yang ingin kita capai itu apa. Jadi mereka juga tahu pembelajaran apa yang akan mereka capai atau mereka laksanakan nantinya. Ada yang tahap inti atau tahap kedua. Pelatih terlebih dahulu menjelaskan materi terkait teknik dasar public speaking seperti intonasi public speaking, artikulasi, volume suara, bahasa tubuh, dan kontak mata. Setelah penjelasan, pelatih memberikan contoh atau demonstrasi cara berbicara yang baik dan yang kurang tepat agar peserta didik dapat membedakan keduanya. Nah, jadi pada tahap kedua itu pelatih itu terlebih dulu menjelaskan materi, itu lebih ke teorinya dulu, terus terkait teknik dasar public speaking itu seperti apa sih, intonasi yang baik itu seperti apa, intonasi yang jelas itu seperti apa, dan artikulasi dalam public speaking itu seperti apa, dan juga volume suara. Tentu volume suara itu sangat berpengaruh dalam public speaking, karena kalau suara kita tidak tegas atau lambat, itu tentu public speaking kita akan terhambat atau tidak jelas apa yang akan kita sampaikan. Terus bahasa tubuh. Dalam public speaking kita juga harus bisa memainkan tubuh kita. Kita harus bisa mengkontrol mimik wajah atau mengeluarkan bahasa tubuh kita sebagai perumpamaan atau sebagai arahan atau sebagai hal yang membuat kita tuh percaya diri dalam public speaking. Dan juga kontak mata. Setelah penjelasan itu nanti pelatihan itu juga memberikan contoh.
atau demonstrasi atau praktik langsung bagaimana sih cara berbicara yang baik dan yang kurang tepat itu seperti apa. Jadi peserta didik itu bisa membedakan mana public speaking yang benar dan mana public speaking yang salah atau yang kurang tepat gitu. Selanjutnya, peserta diberi kesempatan untuk melakukan latihan berbicara singkat di depan kelompok. Dalam kegiatan ini, peserta diminta mempraktikkan teknik yang telah dipelajari. Setelah praktik, peserta lain dan pelatih memberikan umpan balik atau masukan terkait penampilan yang sudah dilakukan, terutama pada aspek artikulasi, intonasi, kontak mata, dan bahasa tubuh. Nah, setelah tadi lebih ke teori, sekarang peserta didik itu diminta untuk atau diberi kesempatan untuk melakukan latihan berbicara singkat di depan kelompoknya saja terlebih dahulu. Jadi peserta didik itu diminta untuk melakukan praktik langsung dari teori tadi itu. Nah, nanti mereka praktekkan secara singkat di depan teman-teman mereka saja dahulu. Jadi dimulai latihan public speaking itu harus dimulai dari kelompok kecil terlebih dahulu sebelum lanjut ke kelompok yang lebih tinggi lagi atau yang lebih besar lagi gitu. Nah, dalam kegiatan itu nanti peserta diminta untuk mempraktikkan teknik yang telah mereka pelajari tadi, yang sudah dicontohkan oleh pendidik tadi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah tampil atau sudah berbicara singkat, nanti peserta lain atau pendidiknya atau pelatih itu memberikan umpan balik bagaimana yang salah, bagaimana yang kurang tepat, bagaimana yang benar gitu. Nanti mereka memberikan umpan balik. Nah, nanti setelah itu nanti ada juga yang mengkoreksi. Jadi mereka mengkoreksi diri, ternyata mereka salah atau kurang tepat di bagian ini gitu. Terutama tadi pada aspek artikulasi, intonasi, kontak mata, dan bahasa tubuh yang sangat penting dalam public speaking. Nah, pada tahap akhir itu kegiatan ditutup dengan refleksi. Peserta diminta menyampaikan kesan atau pengalaman selama pelatihan. Pelatih kemudian memberikan penguatan dan motivasi agar peserta lebih percaya diri untuk terus berlatih. Terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat apakah peserta sudah mencapai minimal 3 dari indikator yang telah ditentukan. Nah, pada tahap akhir ini kegiatan ditutup dengan refleksi. Tentunya harus ada refleksi setelah adanya kegiatan. Nah, di mana itu peserta diminta menyampaikan kesan dan pengalaman selama pelatihan. Nah, selama pelatihan itu tentu mereka memiliki kesan dan pengalaman selama pelatihan tentunya. Nah, di situ mereka nanti dimintakan untuk menyampaikannya dan bagaimana selama latihan, pengalaman apa yang didapat gitu. Dan kemudian mereka diberikan penguatan dan motivasi oleh pendidik nanti agar peserta didik ini menjadi lebih percaya dan mau terus untuk berlatih dalam public speaking. Nah, terakhir itu dilakukan untuk evaluasi apakah peserta didik ini sudah mencapai minimal 3 dari 4 indikator yang telah ditentukan oleh pendidik. Tadi kan pendidik sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sana kan juga sudah ditetapkan ada 4 indikator. Nah, di evaluasi itu kita bisa pendidik melihat apakah peserta didik ini sudah mencapai minimal 3 dari 4 indikator yang telah ditentukan oleh pendidik tadi. Nah, kita lanjut ke metode pembelajaran. Dalam pelatihan ini digunakan beberapa metode pembelajaran yang saling melengkapi agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang pertama itu adalah ceramah interaktif. Metode ini digunakan saat pelatih menjelaskan konsep dasar public speaking. Meskipun berupa ceramah, peserta tetap dilibatkan melalui tanya jawab agar tidak pasif. Nah, kalau dalam metode ceramah interaktif itu digunakan kalau pendidik itu pada awal datang itu kan dijelaskan nanti itu apa sih public speaking, apa tujuan public speaking, bagaimana public speaking, pokoknya konsep dasar public speaking ataupun dasar-dasar dari public speaking. Nah, di situ tuh diminta bukan hanya ceramah, peserta didik harus aktif seperti tanya jawab atau apa yang mereka ingin tahu atau yang tidak mengerti dari penyampaian konsep dasar public speaking tadi. Dan yang kedua itu adalah demonstrasi. Pelatih memperagakan secara langsung bagaimana cara berbicara yang baik, mulai dari penggunaan suara, ekspresi wajah, hingga bahasa tubuh. Dengan adanya contoh, peserta menjadi lebih mudah memahami materi. Nah, pada metode demonstrasi itu, pelatih memperagakan secara langsung bagaimana sih cara berbicara yang baik. Jadi mereka bisa paham tuh, public speaking ada berbicara yang baik itu seperti ini, yang kurang tepat itu seperti ini. Mereka juga tahu nanti bisa membedakan mana mereka yang kurang tepat, mana mereka yang sudah benar gitu. Jadi pendidik atau pelatih
memperagakan begini loh cara berbicara yang baik, atau begini loh penggunaan suaranya, atau ekspresi wajah dalam public speaking itu seperti ini, atau bahasa tubuh nanti juga dijelaskan atau diperagakan oleh pelatihnya. Nah, jadi dengan adanya contoh itu peserta menjadi lebih mudah memahami materi, karena kalau hanya teori saja itu hanya ngambang-ngambang, dan kalau ada contohnya langsung tentu akan lebih paham lagi peserta didik. Metode ketiga, di mana itu adalah simulasi atau praktik. Metode ini merupakan bagian yang paling penting karena peserta langsung mencoba berbicara di depan kelompok. Melalui praktik ini, peserta bisa melatih keberanian sekaligus keterampilannya. Nah, karena metode yang selanjutnya adalah simulasi dan praktik, tentunya itu adalah peserta didik sendiri yang mempraktikkan atau memperagakan di depan teman-temannya kelompok mereka terlebih dahulu. Karena awal dari public speaking itu adalah berani berbicara di depan kelompok kecil atau di depan teman-temannya atau rekan-rekan mereka. Nah, di depan kelompok kecil itu nanti mereka memperagakan bagaimana praktik public speaking yang sudah diajarkan atau sudah dicontohkan atau diperagakan oleh pelatih tadi. Di situ mereka nanti bisa melatih keberanian sekaligus keterampilan mereka. Jadi mereka mulai dari hal-hal kelompok kecil dulu untuk melatih keberanian mereka sekaligus keterampilan mereka dalam berpublic speaking. Yang keempat itu metode diskusi atau pemberian umpan balik. Setelah peserta tampil, dilakukan diskusi sederhana untuk memberikan masukan. Hal ini membantu peserta mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Setelah tampil, peserta didik tentu karena baru mempelajari mengenai public speaking atau baru belajar mengenai public speaking, tentu ada minus dan plusnya. Jadi di situ nanti mereka akan dilakukanlah diskusi atau pemberian umpan balik, di mana itu nanti mereka akan dilakukanlah masukan atau diberikan gambaran bagaimana yang benar, yang tadi itu kurang tepat, mana yang kurang tepat, mana yang benar gitu. Nanti diberi umpan balik gitu, berikan masukan dengan adanya diskusi sederhana. Tentu itu membantu peserta untuk mengetahui di mana kelebihan, di mana kekurangan dari public speaking yang sudah mereka peragakan. Yang kelima itu metode terakhir, role play atau bermain peran. Peserta dapat diminta untuk memerankan situasi tertentu seperti menjadi pembicara, MC, atau moderator. Metode ini membantu peserta lebih siap menghadapi situasi nyata. Nah, metode yang terakhir itu adalah bermain peran, di mana itu peserta didik diminta untuk memerankan situasi tertentu tapi dalam bentuk konteks nyata atau situasi nyata atau dalam bentuk latihan seperti mau menjadi MC, misalnya mereka mau jadi MC, jadi moderator atau pembicara. Nah, mereka nanti disuruh untuk latihan atau memainkan peran. Yang satu misalnya menjadi MC, yang satu menjadi pembicara atau moderator, itu mereka disuruh nanti menjadi MC, dan mereka memperagakan bagaimana itu menjadi MC yang baik, bagaimana public speaking sebagai MC, bagaimana public speaking sebagai seorang pembicara, bagaimana public speaking sebagai seorang moderator. Sana mereka akan memainkan peran mereka masing-masing di dalam kelompok mereka tadi. Nah, metode itu juga membantu peserta didik agar nanti lebih siap menghadapi situasi nyata di lapangan, seperti mereka mau jadi MC. Jadi mereka lebih percaya diri, mereka juga lebih siap, lebih memiliki bekal dalam public speaking dalam menjadi pembicara, MC, dan moderator atau yang lain-lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.